warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-14 membahas tentang paradigma evaluasi. Paradigma evaluasi itu ada 4, ya. Ada quick and dirty evaluation, usability testing, field study, sama predictive evaluation. Quick and dirty evaluation merupakan umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Usability testing melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Field studies berbeda dengan usability testing. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Predictive evaluation berdasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Partisipasi, IRB, dan etika. Partisipasi merupakan keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan. Bentuk partisipasi antara lain partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan. IRB yaitu institutional review board, merupakan sebuah kelembagaan dewan peninjau yang dikenal dengan Komite Etika Independen atau Dewan Peninjau Etik, adalah panitia yang telah ditunjuk secara resmi untuk menyetujui, memantau, dan meninjau biomedis dan perilaku penelitian yang melibatkan manusia. Etika evaluasi terdiri dari 4 hal, yaitu kerahasiaan hasil evaluasi, keamanan evaluasi, interpretasi hasil evaluasi, dan penggunaan evaluasi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang sering kita gunakan itu yaitu teknik observasi, ya. Teknik observasi ada beberapa, ada 4. Ada salah satunya ada think aloud, analisa protokol, automatic protocol analysis tools. Dia menggunakan EVA, eksperimen video annotator, yaitu sistem prototipe yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Postal walkthrough, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan subjek tidak dapat berbicara selama observasi sebenarnya, seperti subjek sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan banyak. Pada keadaan ini, post-start walkthrough dapat melihat secara subjektif perilaku user. Teknik query, ya, itu ada 2. Interview, menginterview user tentang pengalaman mereka tentang sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Questionnaire, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Terdapat beberapa jenis questionnaire, yaitu general, open-ended, scalar, multi-choice, dan range. Untuk metode pengumpulan data, ada kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jadi ketika kita bikin suatu aplikasi, kita diminta untuk membuat suatu kuesioner yang dimana kuesioner itu nanti dicatat dan direkam di aplikasi SPSS untuk melihat sampai mana respon dari hasil sistem kita yang dibuat, ya. Observasi pengamatan melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa. Untuk wawancara, pengambilan data melalui wawancara secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon atau telekonferensi. Dokumen
pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga institusi. Analisa data dan interpretasi hasil. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis dan interpretasi data diperlukan untuk merangkum apa yang telah diperoleh, menilai apakah data tersebut berbasis kenyataan, teliti, dan benar. Analisis dan interpretasi data juga diperlukan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.